Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu. Semoga hari Bunda menyenangkan. Mohon maaf beberapa hari ini saya rawat inap jadi tidak up kelanjutan novel dari Janda Lapuk. Maaf. Janda muda ketemu bujang lapuk. So jangan lama-lama, let's check it out. Sudah beberapa hari Ayu menginap di rumah Satria. Kali ini wanita itu ingin pulang ke kos dengan alasan pakaiannya sudah banyak yang kotor. Kalau tidak begitu Bu Sonia tidak akan mengizinkannya pulang ke kos. Kapan-kapan menginap di sini lagi Ayu, ucap Bu Sonia penuh harap. Insya Allah Bu, saya pasti akan menginap lagi di sini. Kalau perlu menginap di sini terus, jadilah menantu ibu, ucap Bu Sonia sembari merangkul Ayu. Ayu membulatkan matanya, ingin bicara namun lidahnya keluh. Sehingga Ayu memilih diam saja. Ya sudah, kamu pikirkan baik-baik Tria. Kalian pergi bareng ya. Saya naik sepeda motor saja Bu pagi ini. Jangan-jangan kamu bareng sama Tria saja. Ayu tidak bisa menolak. Wanita itu akhirnya mau pergi bekerja bareng Satria. Padahal itu cukup melelahkan karena Ayu harus berjalan kaki hampir 100 meter. Demi menghindari omongan teman-teman kerjanya. Sembari menunggu Satria, Ayu duduk di teras sedangkan Bu Sonia masuk ke dalam rumahnya. Jangan ditunda-tunda loh Tria, ucap Bu Sonia. Insya Allah Bu, sahut Satria lirih. Ayu dan Satria lalu naik ke mobil setelah berpamitan pada Bu Sonia dan Pak Sigit. Dalam keheningan mobil yang melaju perlahan, Ayu, suara Satria serak, penuh kecemasan. Ada apa ya Kak? Pak, tanya Ayu bingung. Saya ingin menjalin hubungan dengan kamu lebih jauh, ucap Satria dengan suara gemetar. Kata-kata itu begitu saja keluar dari bibirnya. Mata Ayu membulat, terkejut mendengar kata-kata yang meluncur dari bibir Satria. Sejenak keheningan menyelimuti mereka, seolah waktu berhenti. Satria melanjutkan, suaranya semakin lembut. Saya ingin belajar mencintai dan menerima kamu yuk. Saya ingin melamar kamu. Satria memejamkan matanya setelah kata-kata ajaib itu bisa meluncur dengan lancar dari bibirnya. Ah, apa? Tanya Ayu kaget. Suaranya rasanya tercekat di tenggorokan. Apakah kamu bersedia menerima lamaran saya? Satria menatap mata Ayu, mencari jawaban dari sorot mata wanita muda itu. Memandangi jalanan di hadapannya tanpa berkedip, Ayu terdiam, jantungnya berdebar kencang, merasakan beratnya pilihan yang kini berada di tangannya. Akankah ia membiarkan hatinya membuka lembaran baru bersama Satria? Mampukah dia percaya kepada laki-laki yang kini menawarkan harapan di antara bayang-bayang keraguan? Ayu menelan salivanya dengan susah payah, mempersiapkan diri untuk membalas pertanyaan yang akan menentukan arah masa depan mereka berdua. Ayu ingin menjawab tapi penuh keraguan antara menerima lamaran Satria atau menolaknya. Ingatan akan kegagalan rumah tangga sebelumnya masih membuatnya gentar. Dalam batinnya pikiran Ayu terus saja berperang antara rasa takut dan rasa suka berkecamuk. Apalagi mengingat statusnya, akankah dia tidak akan mengalami kegagalan untuk kedua kali? Saya ini seorang janda Pak. Saya sudah tahu itu. Pak Satria melamar saya atas dasar desakan Bu Sonia, tanya Ayu. Apa? Pak Satria melamar saya atas permintaan Bu Sonia kan? Bukan dari keinginan hati Pak Satria sendiri. Saya memang belum mencintai kamu yuk, tapi jujur, saya suka sama kamu. Saya janji gak akan mengecewakan kamu. Saya bukan laki-laki yang gila wanita. Ayu mencelos, suami pertamanya dulu yang mengejar-ngejar dia, yang memaksa orang tuanya untuk melamar Ayu. Laki-laki yang awalnya sangat mencintainya saja bisa berkhianat. Bagaimana dengan laki-laki di sampingnya ini? Ayu membatin. Saya belum bisa menjawabnya sekarang, Pak. Saya juga belum resmi bercerai. Saya gak memaksa kamu menjawab sekarang kok, Yu. Kamu pikirkan dulu baik-baik lamaran saya. Kenapa Bapak gak melamar wanita banyak?
Kenapa Bapak nggak melamar wanita yang Bapak cintai saja? Kenalkan pada Bu Sonia. Buat wanita itu dekat dengan Bu Sonia. Pasti Bu Sonia akan setuju. Gak ada wanita yang saya cintai yuk. Saya bahkan sudah lama gak memikirkan wanita. Saya ingin mengejar karir saja. Saya ingin jadi orang yang sukses. Jadi Bapak gak menyukai wanita? Oh bukan. Saya masih normal Ayu. Ayu mengulum senyum. Saya pikir kenapa Bapak sampai gak mau memikirkan wanita. Oke, saya dulu pernah kecewa tapi itu sudah sangat lama. Saya hanya ingin menikah dengan wanita yang mau menerima saya dan keluarga saya. Dan setelah saya pikir itu ada di diri kamu. Ayu membulatkan matanya. Kenapa kamu menggelengkan kepala? Maaf Pak, saya nggak mau menikah karena alasan seperti itu. Saya nggak ingin gagal lagi Pak. Jadi kamu ingin menikah atas dasar cinta seperti kamu dan mantan suami kamu begitu? Memang cinta saja nggak akan cukup, tapi tetap saja cinta itu diperlukan Pak. Apa bisa pernikahan akan langgeng kalau si suami nggak mencintai istrinya? Baiklah, lebih baik kamu pikirkan saja dulu. Kamu mau turun di sini kan? Ucap Satria saat mereka sudah sampai di tempat biasa Ayu turun. Iya, saya turun di sini. Terima kasih, Pak. Ayu berdiri di pinggir jalan, menunggu mobil Satria pergi. Namun mobil laki-laki itu justru tidak beranjak dari sana. Tiba-tiba kaca jendela mobil Satria terbuka. Kenapa hanya berdiri saja di situ? Ayo jalan. Ayu menghela nafasnya panjang lalu segera melangkahkan kakinya pergi dari sana. Bagaimana ya kalau aku terima tawaran Pak Satria? Tapi bagaimana kalau setelah menikah? Beberapa lama Pak Satria masih belum juga mencintaiku. Dan malah bagaimana tanggapannya nanti kalau aku sampai menikah dengan Pak Satria? Duh, kepalaku pusing. Tapi jika mengingat masa Mas Rama yang mengkhianatiku, rasanya aku ingin sekali membalas dengan menikahi Pak Satria yang tentu saja jabatan di kantor lebih bagus Pak Satria daripada Mas Rama. Ayu membatin hingga tidak terasa dia sudah sampai di depan kantor. Ayu merasa lega karena tidak ada teman kantor yang melihatnya semobil dengan Satria. Malas sekali kalau harus menjadi bahan gibah lagi setelah masalah video pernikahan suaminya tempo hari. Ayu kembali bekerja seperti biasa. Hingga sore hari saat Ayu hendak pulang kerja, Rama datang memberikan surat cerai resmi pada Ayu. Terima kasih untuk surat cerai ini. Selamat Yu, kamu bisa segera menikah dengan laki-laki itu. Ayu mengernyitkan dahinya. Aku menikah dengan siapapun itu bukan urusanmu lagi, Mas. Terima kasih. Ayu segera pergi dari hadapan mantan suaminya itu. Memang ada rasa lega setelah semua benar-benar usai. Ayu sengaja melambatkan langkah kakinya supaya saat sampai di tempat di mana dia janjian bertemu dengan Satria, temannya malah sudah pulang lebih dulu. Saat ini Ayu belum siap jika semua teman-temannya sampai tahu kedekatannya dengan atasannya itu. Pak Satria, sudah lama nunggu, tanya Ayu saat sudah sampai. Baru sampai kok, cepetan masuk. Mereka berdua kemudian melaju pulang ke rumah Satria. Rama ngasih apa tadi ke kantor? Ke kamu? Pak Satria lihat. Iya, tadi gak sengaja lihat pas mau ambil mobil di parkiran. Surat cerai, kita udah resmi bercerai, jawab Ayu dengan nada datar. Seolah tak ada emosi yang tersisa di hatinya. Serius? Baru beberapa hari kok, bisa secepat itu. Satria tidak bisa menyembunyikan kekagetannya. Iya memang sudah seharusnya, terkadang ada yang harus cepat diakhiri. Ayu tampak mantap dengan keputusannya. Kamu sedih? Kenapa harus sedih? Ini adalah jalan terbaik. Gak ada wanita yang mau dimadu. Ya sudah baguslah kalau kamu gak sedih. Hening kembali di antara mereka berdua hingga akhirnya mobil Satria sampai di rumahnya. Bu, aku harus pulang ke kos sekarang ya. Aku takut nanti kesorean di jalan. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Kalau ada apa-apa telepon ibu atau Tria. Iya bu, terima kasih banyak. Mentari senja menyentuh wajah Ayu saat dia melajukan sepeda motornya menuju ke kos. Suara bising kendaraan di sekitarnya tak mampu menutupi hiruk-pikuk emosi yang sedang berperang dalam dirinya.
Sesampainya di kos, Ayu terduduk lemas di sudut kamarnya. Ayu akhirnya menangis. Tangisan yang pecah antara helaan sedih dan rasa lega. Resmi bercerai dari Rama. Lelaki yang pernah menjadi bagian dari jiwanya kini meninggalkan ruang kosong. Namun di saat yang sama, harapan baru hadir dengan lamaran dari Satria yang tiba tadi pagi. Campuran antara duka untuk cinta yang lalu dan gemuruh bahagia untuk masa depan membuat jantung Ayu berdebar tidak menentu. Apakah aku menerima lamaran Pak Satria? Kenapa ada keraguan di hatiku? Aku benar-benar takut gagal lagi, apalagi menikah dengan laki-laki yang belum mencintaiku. Lebih baik nanti malam aku istirahatkan saja mata, minta petunjuk, dan sholat istihara setelah itu. Apakah menerima lamaran Pak Satria itu adalah yang terbaik untukku? Gumam Ayu lalu segera pergi mandi. Malam semakin beranjak, ramainya celotehan teman kosan Ayu tidak membuat wanita itu tidak merasa kesepian. Namun tiba-tiba, bayang-bayang Satria melintas di benaknya. Ayu baru menyadari akhir-akhir ini jantungnya sering berdetak. Tidak menentu setiap kali berduaan dengan atasannya itu. Berduaan saja di dalam mobil sejujurnya mendatangkan debaran aneh. Namun karena laki-laki itu masih begitu misterius, dengan sikapnya membuat Ayu terus menepis perasaannya sendiri. Namun lamaran Satria tadi pagi tidak bisa Ayu pungkiri. Sebenarnya dia merasa bahagia, apalagi laki-laki itu berjanji tidak akan menyakitinya dan ingin belajar mencintai dan menerima Ayu apa adanya. Dengan pikirannya yang menerawang, akhirnya Ayu dapat terlelap setelah tidak lagi terdengar celotehan teman-temannya di luar kamar. Azan subuh sudah berlalu beberapa menit yang lalu. Ayu baru terbangun dari tidurnya karena semalam setelah sholat istihara mata Ayu sulit terpejam. Ayu pun langsung pergi mandi lalu sholat subuh. Di dalam kamar yang sepi itu, Ayu mencoba mengingat-ingat mimpinya tadi malam. Ayu merasa dalam mimpi itu dia selalu tersenyum dan tertawa. Dan di dekatnya selalu ada Satria. Dimanapun Ayu melangkah, laki-laki itu selalu ada, menebarkan senyum hingga menular padanya. Apakah itu adalah jawaban dari doaku? Apa itu artinya aku harus menerima Pak Satria? Aku lihat saja dulu bagaimana perjuangan dia nanti. Kalau dia mudah menyerah, maka selesai. Namun jika dia pantang menyerah dan terus berusaha meyakinkanku, aku pun akan menerimanya dengan tangan terbuka. Masalah malah nanti saja aku pikirkan. Maafin aku malah, aku juga ingin bahagia. Toh aku gak merebut siapapun. Dari malah termasuk Pak Satria. Boleh kan sesekali aku egois? Dengan senyuman yang mereka, Ayu menyongsong mentari pagi yang cerah dengan hati yang berbunga-bunga. Semangat hidupnya kembali membara, bertekad untuk membuktikan kepada semesta bahwa status janda bukanlah akhir dari kebahagiaan. Apalagi dengan adanya Satria yang menjanjikan sebuah episode bahagia yang baru. Semoga hari-harinya akan jadi lebih berwarna. Ayu lalu keluar dari kamar kosnya. Selamat pagi Mbak Ayu, ucap Shirley dan Reni. Hai semua, selamat pagi juga. Sudah mau pergi kerja Mbak? Iya nih sekaligus cari sarapan. Kalian sudah sarapan? Kita nanti mau masak mie instan saja Mbak, biar hemat. Oh begitu. Saya kalau sarapan mie instan pasti mah kambuh. Ya daripada cari penyakit kan nanti saya nggak bisa kerja. Oh begitu. Ya sudah lebih baik sarapan nasi saja Mbak, menghindari penyakit, sehat itu mahal. Iya benar, ya sudah saya duluan ya sekaligus langsung berangkat kerja. Sebentar Mbak, ada apa ya? Maaf, kemarin ada laki-laki yang nyariin Mbak itu loh, katanya suami Mbak. Oh mantan, dia mantan saya. Oh begitu ya Mbak, iya dia mantan suami saya dan kita sudah resmi bercerai. Oh sabar ya Mbak, mungkin nanti ada jodoh lain. Saya sabar kok, ini jalan yang terbaik. Untuk apa sedih? Mbak Ayu memang hebat ya, masih tetap bersemangat. Kita memang harus selalu bersemangat. Untuk apa meratapi sesuatu yang sudah pergi? Iya, memang benar. Ya sudah, saya berangkat kerja dulu ya, pamit Ayu. Iya Mbak, hati-hati di jalan. Shirley melambai tangannya pada Ayu. Ayu pun membalas dengan melambaikan tangan pada gadis itu.
Ayu sekarang meninggalkan kosannya lalu mencari sarapan. Setelah selesai sarapan, Ayu langsung pergi ke kantor. Ayu datang lebih awal, bahkan Satria pun belum datang. Rajin sekali kamu datang, Yu, ucap Adit. Iya nih, semangat banget kamu, Yu, timpal Wandi. Iya dong, hidup itu harus bersemangat. Kamu yakin, Yu? Ya, harus yakin lah. Tapi Yu, kamu gak bersedih sama sekali. Kenapa harus sedih? Gak apa-apa kok. Oh, masalah itu. Karena saya sudah janda, jadi saya harus bersedih. Tenang saja, saya akan terus bersemangat menjalani hidup ini. Ngapain sih hanya gara-gara jadi janda? Terus saya harus bersedih, rugi dong. Benar kata Ayu, buat apa bersedih? Ayu juga masih muda dan cantik. Pasti bisa dapat suami yang lebih baik lagi dari mantan suaminya itu. Iya benar, sahut Wandi. Dengan hati yang riang gembira, Ayu mulai bekerja sambil bernyanyi kecil. Wanita itu membersihkan kaca jendela. Ceria banget kamu hari ini, ucap Satria tiba-tiba berdiri di belakang Ayu. Pak Satria bikin kaget saja. Saya pikir kamu akan bersedih dan meratap karena perceraian itu. Meratap untuk apa, Pak? Saya bahagia kok. Saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Saya juga bisa makan apapun tanpa harus berhemat lagi. Memangnya selama ini kamu selalu berhemat? Ah, tidak juga sih, Pak. Nanti selesai istirahat ke ruangan saya. Belum sempat Ayu menjawab, lelaki itu sudah berlalu begitu saja dari hadapan Ayu. Ada apa, Pak? Pasti Satria meminta aku ke ruangannya. Jangan-jangan dia mau menanyakan jawaban aku atas lamarannya kemarin. Ayu membatin. Dor, melamun, ucap Malah. Malah kamu ini. Tadi Pak Satria yang ngagetin, sekarang kamu. Tadi aku lihat Pak Satria akrab banget sama kamu, Yuk. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Yuk, sepertinya beneran deh Pak Satria itu baik sama kamu. Bisa dong kamu deketin Pak Satria. Hah? Deketin Pak Satria untuk apa? Kamu ajak Pak Satria makan di luar sama aku juga. Apa? Tanya Ayu gugup. Waduh, gawat ini. Yuk, aku benar-benar suka sama Pak Satria. Tapi lah, aku gak berani jodoh-jodohin kamu sama Pak Satria. Aku takut nanti dia marah. Sekali saja yuk, ajak Pak Satria makan di luar sama aku juga ya. Please. Lalu setelah itu kamu pura-pura pulang duluan. Begitu yuk. Insya Allah aku gak janji kapan ya. Terima kasih ya yuk, kamu memang sahabat terbaikku. Aku mau lanjut kerja lagi. Pamit Malah lalu meninggalkan Ayu. Tubuh Ayu langsung lemas. Bagaimana ini? Sementara Pak Satria melamarku. Malah meminta aku menjodohkannya dengan Pak Satria. Aduh. Ayu memegangi kepalanya yang terasa berdenyut pusing. Selesai istirahat, Ayu langsung menemui Satria di ruangannya. Selamat siang Pak Satria. Masuk. Ada apa ya Pak? Manggil saya. Hari ini kan kita gak bisa pulang bareng. Saya mau menanyakan sama kamu, apa kamu sudah punya jawaban untuk masalah kemarin pagi? Apa Pak? Bagaimana? Pak, Bapak kenal teman saya Malah kan? Malah, oh teman kamu itu ada apa? Malah suka sama Bapak. Apa? Malah suka sama Bapak, malah meminta saya untuk menjodohkan dia dengan Bapak. Saya bingung harus bagaimana Pak. Sekarang tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah kamu mau jika saya bersama teman kamu? Apakah jika saya menolak Bapak akan menerima Malah? Jadi kamu lebih suka saya bersama teman kamu begitu? Saya keluarlah jika kamu sudah ada jawaban baru temui saya. Tapi bagaimana dengan Malah Pak? Itu bukan urusan saya. Keluarlah, ucap Satria pelan, namun penuh penekanan. Baiklah Pak, jika sudah siap saya akan menemui Bapak untuk memberikan jawaban. Ayu buru-buru keluar dari ruangan Satria daripada laki-laki itu menjadi semakin marah. Gara-gara Malah, Pak Satria jadi marah sama aku, ucap Ayu dalam hati. Ayu, ucap Malah. Malah, kamu bikin kaget aja sih. Maaf, aku dari tadi lihat loh kamu di ruangan Pak Satria. Bagaimana? Kamu sudah ajak Pak Satria makan di luar? Maaf lah, Pak Satrianya gak mau. Apa? Malah terlihat kaget dan sedih. Maafkan aku lah, Pak Satria marah. Dia malah ngusir aku tadi. Wajah Malah semakin tampak sedih.
Jadi benar ternyata Pak Satria itu gak suka sama aku. Dia selalu terlihat ketus dan dingin sama aku, ucap Mala. Kamu cinta banget sama Pak Satria. Mala mengangguk lemah lalu berjalan menjauhi Ayu. Lah wajar saja sih kita merasa patah hati. Aku yang sudah menikah saja masih harus merasakan patah hati. Tapi lebih baik patah hati sebelum menikah daripada setelah menikah. Sudah patah hati, kecewa, jadi janda pula. Ya juga sih. Maaf yuk, aku memang terlalu berlebihan ya. Enggak kok, wajar juga kan patah hatinya baru saja. Nanti lama-lama kamu bakal bisa melupakan perasaan kamu itu dan menemukan orang baru. Semoga orang baru itu gak membuatmu patah hati. Doa Ayu tulus. Amin, makasih Ayu. Harusnya aku yang menghibur kamu, bukannya malah kamu yang jadi menghibur aku. Sudah gak apa-apa, aku juga baik-baik saja kok. Kamu memang hebat Yu. Kalau aku jadi kamu mungkin aku gak akan semangat ngapa-ngapain. Berpisah dari orang yang kita cinta itu pasti sakit banget ya Yu. Sudah nasibku lah. Walau begitu, aku gak mau terpuruk dan bersedih sepanjang hari atau seumur hidup. Rugi. Iya, kamu benar. Ya sudah, yuk kerja lagi. Mereka lalu kembali dengan setumpuk pekerjaan masing-masing. Setelah berhari-hari berlarut dalam dilema, Ayu akhirnya memutuskan untuk menjawab lamaran Satria. Maafkan aku lah, aku akan menerima lamaran dari laki-laki yang kamu cintai. Maafkan aku. Aku ingin membangun hidup bersamanya, tapi aku juga takut menghadapi perubahan yang akan datang. Namun, semoga saja Pak Satria adalah orang yang baik dan mampu membuatku bahagia. Apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Gumam Ayu. Ayu berusaha menenangkan perasaan gugup yang mulai menguasai dirinya. Setelah mengumpulkan keberanian, Ayu menuju ke ruang kerja Satria. Semoga keputusan ini membawa kebahagiaan untuk kita berdua. Ucap Ayu sopan. Masuk, Tita Satria. Apa saya mengganggu, Pak? Mengganggu jika kedatanganmu gak penting. Ayu tanpa ragu. Kenapa berdiri saja di situ? Saya ragu apa ini penting untuk Bapak. Tentang apa? Tentang jawaban saya, Pak. Masuklah. Ayu masuk lalu menutup pintu. Saya sudah memikirkan tentang lamaran Bapak selama beberapa hari ini. Oh ya? Jadi bagaimana jawabanmu, Ayu? Satria memandang Ayu dengan tatapan penuh harap. Saya bersedia, Pak. Saya bersedia menerima lamaran Bapak. Benarkah? Terima kasih sudah menerima lamaran saya. Saya janji akan membuatmu bahagia. Terima kasih, Pak. Saya mau lanjut kerja lagi. Sebelum pukul 7 nanti malam, saya jemput ke kos kamu. Bersiap-siaplah. Ayu tersenyum, seraya menganggukkan kepalanya. Baiklah, dandan yang cantik. Ayu tersenyum malu lalu segera keluar dari ruangan Satria. Setelah sholat maghrib, Ayu memilih pakaian terbaik yang dia kenakan. Setelah yakin dengan pakaian pilihannya, Ayu lalu duduk di depan cermin kaca. Ayu memoles wajahnya dengan pelembab dan bedak tipis. Tak lupa merapikan sedikit alisnya yang memang sudah tebal. Tak ketinggalan memoles lipstik tipis di bibir ranumnya. Ayu tersenyum lalu mengambil nafas dalam. Memeriksa penampilannya sekali lagi di cermin. Sebelum melangkah keluar dari kamar kosnya, jantungnya berdetak kencang. Perasaan gugup bercampur dengan rasa takjub akan pertemuan bersama Satria. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Saat dia membuka pintu, matanya tertumbuk pada sosok Satria yang sudah menunggu di dalam mobilnya. Ayu tiba-tiba merasa bimbang. Aduh, moga-moga Pak Satria suka nih sama penampilan aku. Dia memeriksa dirinya sekali lagi di cermin dan tersenyum. Kring, Ayu melompat kaget. Terburu-buru mematikan lagu yang menemaninya saat sedang berdandan, lalu menyimpan handphonenya ke dalam tas kecilnya. Itu pasti Satria yang menunggu di depan. Ayu lalu menyelempangkan tas di leher dan mematikan lampu kamar. Ayu keluar dari kamar lalu mengunci pintu kamarnya. Maaf ya, bikin nunggu. Enggak kok, aku baru saja sampai. Cantik sekali kamu hari ini. Makasih Pak Satria, Bapak juga tampak tampan malam ini. Saya panggil Pak dong. Saya jadi seperti Bapak guru dan murid saja.
Ayu ikut tertawa, lalu panggil apa? Terserah kamu. Kalau terserah jadi bingung, panggil Mas juga boleh. Mas, seperti panggilanku pada mantan. Oh iya, jangan deh, kalau begitu lalu apa? Abang juga boleh, Abang Satria. Satria tersenyum lalu mengangguk. Bang Satria, Ayu tersenyum geli. Abang, jangan bang, sahut Satria kesal. Ayu tertawa kecil. Awas ya kalau panggil bang. Dasar, gerutu Satria lalu menoleh sekilas ke arah Ayu yang terlihat tampak cantik dengan senyum manisnya. Senyum seseorang yang sedang bahagia, mungkin senyuman seseorang yang sedang jatuh cinta. Aduh, kenapa tiba-tiba jalannya macet gini? Ayu mengintip jendela mobil dengan wajah kesal. Nggak apa-apa kok. Jadi kita bisa ngobrol lebih lama. Ngomong-ngomong, sudah siap belum jadi Nyonya Satria? Apa? Sudah siap belum? Ih, malu aku dengernya. Kenapa malu? Satria menggenggam tangan Ayu lembut. Iya, aku siap. Satria tersenyum bahagia. Nyonya Satria, ucap Satria setengah bergumam. Ayu tersenyum malu-malu. Tak lama kemudian, lampu berubah hijau. Satria melepaskan genggaman tangannya lalu fokus menyetir. Tak lama kemudian, mobil Satria berhenti di sebuah restoran. Dengan bersemangat, Satria mengajak Ayu ke sebuah restoran mewah. Lampu-lampu di restoran tersebut berkilauan, memberi kesan seperti bintang yang tengah bertaburan di langit malam. Satria dan Ayu turun dari mobil. Mereka lalu masuk ke restoran mewah itu. Ternyata Satria sudah memesan tempat. Saat mereka datang, seorang pelayan restoran menghampiri mereka. Selamat malam, dengan Pak Satria. Iya benar, saya Satria. Pelayan itu tersenyum lalu mempersilahkan mereka berdua masuk lalu mengantar ke kursi yang sudah dipesan oleh Satria. Mereka lalu duduk, Satria dengan hati yang berdebar, memandang Ayu dengan tatapan yang penuh harap. Mau pesan apa, Pak? Saya pesan 2 porsi menu andalan restoran ini. Jangan lupa minuman favorit di sini sama air mineral juga ya, jawab Satria. Baiklah, silahkan ditunggu. Mereka kembali terlibat obrolan ringan, membahas situasi di restoran, sampai pelayan datang membawakan pesanan mereka. Menu andalan yang aromanya saja sudah membuat perut bergetar kini sudah terhidang di meja. Silahkan, terima kasih. Silahkan makan yuk, dihabiskan loh. Ih, ini banyak banget bang. Gak masalah kita habiskan berdua. Enak ya? Iya, lezat. Mereka pun selesai makan. Sambil mengobrol, tangan Satria tak sengaja menyentuh tangan Ayu. Jantungnya seakan ingin melompat keluar. Tiba-tiba Satria mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak kecil berbentuk cinta dan berwarna merah hati. Ayu membulatkan matanya dengan mulut terbuka. Jantungnya masih belum berdetak dengan normal. Satria membuka kotak itu yang di dalamnya terdapat sebuah cincin bermata putih. Satria lalu menyelipkan cincin itu di jari manis Ayu sebelah kiri. Ayu menutup mulutnya dengan tangan kanan. Matanya berkaca-kaca. Apa kamu suka? Ayu menarik nafasnya dalam-dalam lalu menganggukkan kepalanya pelan. Dulu Rama tidak seperti itu saat memintanya menjadi istri. Bahkan cincin pernikahan mereka pun terpaksa Ayu jual karena saat itu butuh uang untuk menambah kekurangan bayar kontrakan yang ternyata harga cincin itu tidak sampai 1 juta. Pernikahan mereka pun hanya dilakukan di KUA, tanpa perayaan kecil sekalipun. Kenapa kamu menangis? Aku sangat bahagia, Pak, ucap Ayu dengan suara bergetar. Iya, sahut Satria lalu menarik nafas berat. Ayu tersenyum geli. Maaf bang. Ayu menatap laki-laki di hadapannya itu dengan tatapan lembut. Satria tersenyum lalu mengusap lembut air mata yang terlanjur jatuh di wajah cantik itu. Jangan menangis, cincinnya cantik banget, masih kalah cantik dengan yang memakainya. Sungguh, aku gak menyangka kalau abang bisa seromantis ini. Satria tersenyum, kedua insan itu terus menampilkan senyuman termanis mereka. Hingga Satria mengajak Ayu pergi dari restoran. Kita mau pulang bang, kamu mau kemana? Aku terserah abang. Atau mau ke taman juga boleh. Baiklah, calon Nyonya Satria. Mereka lalu kembali naik ke mobil, mencari taman terdekat dari restoran.
Ternyata cukup ramai, namun tiba-tiba Ayu melihat seseorang yang sangat dia kenal. Itu ada apa? Kita pulang saja bang. Loh kenapa? Tadi aku lihat mantan suami aku malas ketemu dia. Kenapa malas? Tunjukkan pada mantanmu itu kalau kamu sedang bahagia. Tapi aku takut dia berpikir yang tidak-tidak. Biarkan saja dia mau berpikir seperti apa. Toh kalian sudah bercerai. Tapi kenapa? Kamu belum bisa melupakan perasaan kamu. Bukan begitu bang. Ya sudah, kita pulang saja, ucap Satria lalu hendak memutar balik arah. Bang, kenapa? Kita pulang saja. Bang, aku sudah melupakannya. Aku hanya gak mau ketemu dia lagi. Satria diam dan benar-benar memutar kendaraan roda duanya. Ayu menggigit bibir lalu menarik nafas berat. Mereka terus diam hingga beberapa lama, sampai Ayu membuka sabuk pengamanannya. Saat sudah hampir sampai di depan gang menuju kosnya. Ayo turun di simpang saja, ucap Ayu dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Hubungan baru saja dimulai namun sudah terjadi kesalahpahaman. Kenapa turun di sana? Maafkan aku hanya tidak mau melihat dan menoleh masa lalu, hanya itu. Satria mengusap kasar wajahnya. Tolong turunkan aku di simpang itu saja. Satria diam. Namun saat sudah sampai di simpang bukannya berhenti, Satria terus melajukan kendaraannya. Loh, mau kemana? Aku mau turun. Satria mulai sadar. Walau Ayu sudah pernah menikah, namun wanita itu masih sangat muda. Wanita itu bahkan jauh lebih muda dari dirinya. Dan wanita itu baru saja terluka dan masih muda terbawa perasaan. Apalagi kegagalannya membuat rasa percaya dirinya berkurang. Aku mau turun. Menginap di rumah ya, Mama merindukanmu. Hah? Maafkan saya, ucap Satria lembut. Ayu menundukkan kepalanya. Satria memarkirkan mobilnya di depan rumahnya. Biar saya yang bukakan pintu mobil. Ayu tersenyum lalu mengangguk pelan. Ayo. Ayu lalu turun dari mobil. Satria menggandeng tangan Ayu pelan, mengajaknya berjalan menuju rumah yang pintunya tertutup. Assalamualaikum, ucap Satria seraya mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu rumah terbuka. Bu Sonia berdiri di depan pintu. Tria, Ayu, ucap Bu Sonia kaget dan bingung melihat Ayu dan Satria. Namun wanita parubaya itu tersenyum saat melihat Satria, menggandeng tangan wanita yang ingin dia jadikan menantu itu. Selamat malam Bu, malam yuk, ayo masuk. Tria, Mama pikir kamu pergi kemana? Ternyata pergi sama Ayu. Satria tersenyum sedangkan Ayu menunduk malu. Tiba-tiba Satria mengangkat tangan Ayu yang dia genggam, sembari menunjukkan cincin di jari manis Ayu ke mamanya. Cincin? Maksudnya apa? Aku sudah melamar Ayu, Mah. Apa? Kamu sudah melamar Ayu? Iya, Mah. Aku sudah melamar Ayu dan Ayu pun sudah menerima lamaranku. Benarkah? Alhamdulillah kalau begitu. Kalian duduk dulu, Ibu bikinin minuman. Tidak usah Bu, kita belum lama makan kok. Iya Mah, kita tadi makan malam di luar. Duh, Mama senang sekali mendengarnya. Jadi malam ini Ayu menginap di sini kan? Iya Bu, jangan panggil Ibu lagi dong. Panggil Mama, kan sebentar lagi kamu jadi istrinya Tria. Tapi kenapa kalian pulangnya cepat sekali? Baru pukul 8 lebih ini. Tadi kita sebenarnya mau ke taman tapi gak jadi. Loh, kenapa gak jadi? Pasti menyenangkan habis makan malam berdua lalu jalan-jalan di taman. Ayu menoleh ke arah Satria yang juga sedang menoleh ke arahnya. Itu bukan ide yang bagus kok, Mah. Ya sudah, terserah kalian saja. Sekarang Ayu sudah mau istirahat. Belum Mah, nanti saja, belum mengantuk. Ya sudah kita nonton televisi saja. Kebetulan tadi sore Mama goreng pisang. Ya walau sudah dingin tapi tetap enak kok. Lihatlah betapa bahagianya Mama. Ayu mengangguk. Iya Bang. Wah jadi sekarang Ayu panggil Tria Bang ya, ucap Bu Sonia yang baru saja datang dari dapur dengan senyum sumringah. Ayo yuk walau sudah dingin tapi masih enak kok. Iya terima kasih Bu. Mah. Ayu dan Bu Sonia semakin tampak akrab hingga pukul 9 malam. Bu Sonia meminta Ayu untuk segera beristirahat karena besok dia harus bekerja. Iya Mah, aku tiduran dulu. Iya yuk Tria, kamu juga langsung tidur ya. Iya Mah, tenang saja, sahut Satria yang masih memainkan handphonenya.
Keesokan harinya Ayu bangun pagi-pagi sekali setelah mandi dan sholat. Ayu langsung membantu Bu Sonia yang sedang membuat sarapan. "Mah, aku harus berangkat cepat hari ini ya, soalnya nggak bawa pakaian ganti." "Iya sayang, Tria juga sudah bangun dari tadi. Sebelum pukul 6, mereka sudah siap untuk sarapan." Kali ini mereka sarapan dalam suasana yang hangat. Satria beberapa kali mencuri pandang ke arah Ayu yang terus menunduk malu. Bu Sonia yang memperhatikan tingkah laku dua orang itu hanya senyum-senyum sendiri lalu melirik ke arah suaminya yang hanya menggelengkan kepala. Setelah selesai sarapan, Ayu membantu mencuci piring kotor. "Mah, aku pamit sekarang ya." "Iya nak, hati-hati di jalannya, Tria, jagain Ayu dengan baik." "Insya Allah mah." Ayu dan Satria lalu naik ke mobil, pergi ke kosan Ayu. Sesampainya di depan kos, sudah ada Reni yang sedang berdiri di depan kamarnya yang bersebelahan dengan Ayu. "Kamu menginap di mana, Ayu? Kok baru pulang sekarang?" Reni, aku semalam ada urusan keluarga," jawab Ayu bohong, mencoba menghindari pertanyaan lebih lanjut. Satria hanya tersenyum canggung dan pura-pura memainkan handphonenya di dalam mobil. Ayu langsung masuk ke kamarnya dan cepat-cepat mengganti pakaian tanpa menunggu Reni bertanya lebih banyak lagi. Setelah Ayu berganti pakaian, dia lalu keluar lagi dari kamarnya. Ternyata Reni masih ada di sana. "Duluan ya Ren." "Bang, nanti aku turun di tempat biasa ya. Aku belum siap menghadapi pertanyaan teman-teman kalau kita ketahuan pergi berdua." "Iya, kamu tenang aja. Oh iya, apa kamu sudah memikirkan kapan waktu kita akan menikah?" "Hah? Menikah? Loh, memangnya untuk apa saya melamar kamu kalau bukan untuk menikah? Hanya untuk iseng-iseng aja sah?" "Hah?" Ayu tersenyum. "Maksud aku bukan begitu bang. Maksud aku, apa harus secepat ini kita menikah? Untuk apa menunda-nunda hal yang baik? Mama juga sudah sangat ingin kita segera menikah yuk. Saya nggak ingin sering pergi berdua-duaan terus dengan kamu tanpa ikatan." Ayu tersenyum, hatinya berbunga-bunga. Satria memang benar-benar serius dan tidak ingin buang-buang waktu dengannya. Baiklah bang, tapi jangan bulan ini ya bang. Aku benar-benar belum siap." "Belum siap dalam hal apa?" "Aku baru selesai masa iddah. Aku juga belum siap menghadapi omongan orang-orang kantor, terutama teman-temanku." "Kenapa harus mikirin orang? Omongan orang? Apa orang yang membuat kamu bahagia, yang menjamin kebahagiaan kamu?" "Bukan begitu bang, aku hanya gak enak hati sama Mala." "Lalu sampai kapan kamu merasa gak enak hati dengan orang-orang?" Aku gak tahu bang. Jadi kita gak tahu dong kapan menikahnya." "Bukan begitu bang. Bagaimana kalau kita menikah diam-diam dulu bang. Sampai waktu yang tepat barulah kita kasih tahu semua orang." "Baiklah, nanti saya akan pikirkan dengan musyawarah sama papa mama." "Baiklah." Seperti biasa Ayu akan turun agak jauh dari kantor. Ayu dan Satria menjalani rutinitas pekerjaan seperti hari-hari biasanya. Namun dalam hati Satria ada perasaan tak menentu yang seolah menggoda dirinya untuk terus memperhatikan Ayu dari kejauhan. Dia tahu seharusnya bekerja fokus, tapi pikirannya terus saja melayang kepada sosok Ayu yang sekarang sudah jadi calon istrinya itu. Kenapa aku terus memikirkannya? Apakah benar ini yang namanya cinta? Semoga aku tidak salah memilihnya. Tak sengaja Satria dan Ayu akhirnya berpapasan di salah satu sudut ruangan. "Yuk, semangat ya hari ini." Satria pun menyapa Ayu dengan mesra. Ayu tersenyum pada Satria, hatinya semakin merasakan adanya perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah Ayu sudah benar-benar jatuh cinta pada atasannya itu? Beberapa hari terus memikirkan tentang rencana pernikahannya dengan Satria. Akhirnya Ayu memutuskan untuk menikah 1 bulan lagi. Setelah istirahat siang, Ayu mendatangi ruangan Satria. "Ayu, silahkan masuk." "Pak Satria, kita harus bicara serius." Ayu tampak gugup. "Kok panggil Pak lagi sih?" Maaf bang, ada yang harus kita bicarakan." Ada apa sayang? Kok serius banget?" Satria menatap Ayu dengan wajah penasaran. "Aku sudah pikirkan matang-matang, aku siap, kita nikah bulan depan." "Beneran Ayu, ini kabar paling bahagia." "Aku juga siap, terima kasih ya." Tiba-tiba, tok tok tok, Ayu dan Satria refleks menoleh ke arah pintu. Ayu buru-buru melepaskan genggaman tangan Satria. "Ada yang datang bang, aku pergi dulu ya." "Ah iya." Ternyata yang datang adalah bawahannya Satria. "Riko, silahkan masuk."
Aku pun segera pergi dari sana dengan jantung yang masih berdetak kencang. Setelah keputusan penting itu, Ayu bekerja lebih bersemangat. Wah, ada yang lagi bahagia nih. Baru ini loh aku lihat wanita yang baru menjadi janda tapi terlihat bahagia. Lalu aku harus menangis meraung-raung begitu. Ya nggak begitu juga. Ya aku hanya berpikir kalau kamu akan sedih dalam beberapa waktu. Tapi ternyata kamu itu wanita hebat dan kuat ya. Walau sedang ada masalah, kamu tetap ceria dan kuat menjalani hidup. Bagiku perceraian itu bukan masalah tapi malah pemecah masalah. Iya sih, terkadang perceraian itu adalah pemecah masalah. Walaupun sebagian orang menganggap itu adalah penderitaan. Semangat yuk, pasti dong. Setelah mendapat kepastian dari Ayu, Satria langsung memberitahukan berita itu pada orang tuanya. Tentu saja hal itu membuat Bu Sonia kaget, sekaligus senang. "Ma, aku dan Ayu sudah memutuskan kalau kami akan menikah 1 bulan lagi." "Beneran nih kalian mau menikah 1 bulan lagi?" "Iya mah, tapi aku ingin pernikahan kita dirahasiakan dulu." "Jadi maksudnya kalian mau menikah diam-diam begitu?" "Maksud aku undang orang terdekat saja mah, aku malu-malu. Aku sudah janda kalau menikah lalu mengundang banyak orang. Apalagi sampai orang kantor tahu karena aku belum lama bercerai. Tapi kalau dirahasiakan lalu ada yang melihat kalian berdua nanti kalian dikira macam-macam lagi." "Gampang itu mah, kita tunjukkan surat dan foto nikah kita. Kita mengundang tetangga juga nggak apa-apa mah. Aku hanya ingin pernikahannya sederhana, cukup akad nikah." "Baiklah, kalau itu mau kalian, kita akan mengundang keluarga dan tetangga dekat saja." "Terima kasih mah, Mama mengerti dan demi kenyamanan kamu. Tapi semakin lama semua orang pasti akan tahu kalau kalian sudah menikah." "Iya mah nggak apa-apa. Kalau semakin banyak yang tahu, setidaknya untuk saat ini, aku ingin tidak banyak orang yang tahu." "Ya sudah terserah kalian saja Tria. Kamu urus surat-suratnya ya. Dan ini surat-surat punya Ayu, kamu simpan jangan sampai hilang." "Iya mah," sahut Satria lalu menyimpan surat-surat penting milik Ayu di kamarnya. Hari pernikahan Ayu dan Satria semakin dekat. Ayu hanya membeli pakaian pengantin sederhana. Karena Ayu dan Satria sudah hendak menikah, jadi Ayu sudah tidak pernah lagi menginap di rumah laki-laki itu. Bekerja pun Ayu pergi sendiri dengan sepeda motornya. Sore hari pulang kerja saat Ayu baru saja mengeluarkan sepeda motornya di parkiran, tiba-tiba mantan suami Ayu datang. "Mas Rama, ngapain dia kesini?" "Ayu, tunggu dulu. Ada apa lagi mas? Kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi loh. Mas mau bicara sama kamu. Kenapa kamu jarang ada di kosan?" "Itu bukan urusan mas lagi mau aku ada dimanapun." Mas ingin bicara penting sama kamu yuk." "Ya mau bicara ya di sini saja, nggak usah ke kosanku." "Baiklah yuk mas. Mas mau kita rujuk?" Ayu membulatkan matanya kaget. "Apa mas? Rujuk?" "Iya yuk, mas ingin kita rujuk. Kalau kamu mau mas akan menceraikan si Delia." Ayu tertawa terbahak sembari menggelengkan kepalanya. "Lucu sekali kamu ini." "Lucu sekali mas. Awas, aku mau pulang. Aku capek banget mau istirahat. Gak ada waktu bahas hal yang gak penting." "Yu, dengerin mas dulu. Aku gak mau rujuk mas. Minggir." Ayu kembali hendak melajukan sepeda motornya. Karena Rama terus menghalang, hampir saja Ayu terbalik. "Mas mau celakai aku ya? Ingat mas, di sini ada CCTV loh." "Baiklah, kalau kamu gak mau bicara di sini, mas mau bicara di kosan kamu." "Enggak, kosanku gak bisa menerima tamu laki-laki." "Mas bicara di depan pagar saja." "Iya, supaya orang tahu kalau mas mau ngajak aku rujuk. Gak malu." "Kenapa harus malu?" "Mas memang gak punya malu sih," sahut Ayu dan langsung melajukan sepeda motornya saat Rama tengah lengah. "Ayu!" teriak Rama namun tidak digubris oleh Ayu. Bagaimana caranya ya untuk membujuk Ayu? Sepertinya Ayu sudah benar-benar benci dan kecewa sama aku. Rama mengusap wajahnya kasar lalu pergi dari sana. Satria yang memang setiap hari selalu mengikuti Ayu dari belakang pun melihat apa yang Rama lakukan. Sepertinya Ayu harus pindah kos deh. Tapi kan 1 minggu lagi kami mau menikah. Tapi kalau Ayu masih tinggal di sana, aku takut si Rama macam-macam lagi sama dia. Satria membatin. Satria lalu menyalakan mesin mobil hendak menyusul Ayu, khawatir Rama kembali mengejarnya.